emang orang lain tahu kan enggak kan? Jadi ya nggak usah. Gue sampai bilang kayak gini ke nyokap gue, ngapain buru-buru lihat tuh di di pengadilan banyak yang cerai. Iya. Lebih banyak yang bercerai daripada nikah. Kemarin emang tinggi banget angka perceraian. Luar biasa. Iya makanya. Dan itu makin meningkat loh. Sekarang itu makin meningkat dan makanya angka pernikahan juga, by data juga kan. Gue lupa data di mana. Tapi emang itu sering lewat ya kan, kalau seandainya ternyata emang angka pernikahan itu tiap tahunnya makin menurun karena dengan fakta perceraiannya yang makin tinggi. Iya. Ntar deh, gue masih kepikiran ini. Kenapa akhirnya mungkin di beberapa tahun terakhir ini banyak angka perceraian itu? Kenapa itu terjadi? Mungkin gue bisa melihat dari apa ya, dari tren. Itu udah termasuk tren gak sih? Oh, udah jadi tren. Udah jadi tren. Maksudnya kayak nggak terima sedikit tentang suami atau istrinya gitu. Cerai gitu. Gak semudah itu loh gitu loh. Perceraian itu gak semudah itu, pernikahan itu gak semudah itu. Itu yang itu yang gue maksud yang tadi adalah kematangan soal mental. Iya, Terus finansial juga nggak kayak turun dikit, kepengen duit dikit, baru mau cerai. Nah, Kan orang dulu kayak susah banget ya buat cerai ya. Sekarang tuh kayak gampang karena opsinya tuh lebih gampang sekarang. Jadi kayak sekarang itu apapun itu lebih gampang dari internet. Kayak orang kalau dulu itu kan untuk ngeri takut dengan statement orang-orang di sekitar. Kalau sekarang tuh banyak orang yang nggak terlalu peduli karena mereka mikirin kayak dirinya sendiri gitu, terus nggak mikirin yang lainnya, dampak ke keluarganya gimana gitu. Makanya itu statement yang di awal gue bilang, lebih baik terlambat daripada salah. Karena kalau untuk salah ketika lu udah menikah terus lu cerai, ujung-ujungnya trauma yang ditinggalkan itu akan lebih dalam lagi dan itu akan prosesnya akan lebih lama lagi dan ujungnya melajang itu lebih lama lagi gitu loh. Makanya bagusnya emang filter dulu dari sekarang. Nah, walaupun katanya kayak lu udah ketuaan gak laku, whatever lah. cuman buat nyari pasangan yang sesuai setara kayak susah gak sih? Sulit sih, itu sulit karena sebenarnya gampang sulit ya. Sorry gue potong sih. Boleh. Sebenarnya gampang sulit sih. Maksudnya itu kembali lagi ke diri kita sendiri gitu loh. Kita terlalu banyak filter juga mungkin kurang bagus juga ya. Benar. Nah, gue nggak bisa ngejudge juga kayak Gigi seberapa porsi untuk memfilter itu gue nggak tahu ya. Maksudnya kan orang punya porsi masing-masing nih. Mungkin kalau gue pribadi, gue nggak terlalu banyak nih untuk untuk memfilternya gitu loh. Filternya nggak terlalu tebal lah soalnya ya. Nggak neko-neko lah gitu loh. Yang penting memang setiap orang tuh punya kriteria masing-masing. Tapi gue tuh memang yang basic aja deh gitu loh. Ya tapi sorry banget. Beda-beda ya. Beda-beda nggak apa-apa, itu kayak. Tapi yang gue lihat justru laki-laki yang filternya sedikit, perempuan sekarang justru filternya. Benar. Emang gue perhatiin ya. Lebih tinggi. Kenapa? Karena mereka tuh melihat dari lingkup keluarganya, lingkup pertemanannya. Kenapa? Bahkan ada gue pernah nonton di lewat saat itu di FYP gue. Tapi bukan orang Indo ya, orang luar. Mereka itu mengatakan yang menyatakan bahwa pernikahan itu indah hanya laki-laki. Yang perempuannya bahkan yang udah punya anak bilang jangan nikah dulu, jangan nikah. Bahkan ada yang komen di komentarnya tuh bilang gini, menurut mereka bahkan yang menyatakan pernikahan itu indah itu hanya pihak laki-laki. Karena apa? Itu yang namanya kalau dulu itu ada sebutnya patriarki dan di Indonesia Asia ya, Muslim itu kebanyakan patriarki. Maunya laki-laki ini maunya dilayani, tapi dia tidak provide di rumah gitu kan. Maunya dirajai tapi dia tidak provide di rumah, maunya disiapin makan segala macam tapi uang bulanannya nggak sedikit. Terus maunya dia pulang istri udah cantik, bersih, rumah rapi, tanpa menyediakan ya. Mikir wanita istrinya di rumah itu capek cuci piring, cuci benar, baju, dan itu 24/7 dan itu 24/7 dan dia expect ya kalau kalian tuh harus kayak gini, kewajiban wanita harus kayak gini. Padahal menurut gue pribadi rumah itu isinya nggak cuma perempuan doang. Benar. Gue juga meskipun gue cowok ya gue nggak menerapkan patriarki dalam diri gue, enggak juga. Kalau gue masih netral lah, mesti ada keseimbangan, kesetaraan. Ya, saling bantu gitu loh, saling bantu. Nggak semata-mata masak selalu istri kita, beres-beres rumah selalu istri kita gitu loh. Kan semua orang pikirannya kayak gitu ya. Benar. Dan makanya gue bilang kan lebih banyak itu ya, kalau sekarang tuh banyak orang-orang tuh udah open minded soal masalah patriarki gitu kan. Makanya angka pernikahan tuh semakin lama semakin kecil ininya ya kan, semakin pendek untuk angka pernikahan itu karena karena yang tadi udah basic dibangun di Asia itu kalau laki-laki ya budaya patriarki masih kuat ya. Iya, di Asia itu masih kuat budaya patriarki. Makanya kita untuk orang-orang yang wanita-wanita yang independen yang mau di-provide segala macam yang kayak gitu, itu susah buat nemuin pasangan yang model kayak gitu. Karena kita bukan salah ya, lebih tepatnya budaya yang dulu itu masih ke bawah sampai sekarang. Jadi ya betul kata kaki kita harus bisa memfilternya. Bener. Daripada kita salah ujung-ujungnya cerai, nauzubillah kan, jangan sampai. Nah, itu yang sebenarnya yang mau dihindari. Makanya sampai di usia sekarang aku masih kayak sendiri gitu kan, belum menemukan yang pas gitu. Nanti kalau misalnya ketika udah pas ketika ketemu cowok terus yang ditanya itu cuma kamu udah makan belum? Bukan basic ya. Iya benar. Masa dewasa kayak udah gak penting banget ditanya udah makan apa belum. Iya, kalau kayak misalnya basi gini, banget ya. nah maksud Kalau gue dia lapar ya makan. nah, atau misalnya gini kan, kalau misalnya jatuhnya kayak eco service ya, kamu udah makan belum? Aku udah gojekin nih. Iya, benar.
pesenin makan apa, nanti aku kirimin. Bukan kayak kamu udah makan belum? Makan Jangan dulu makan. sana. Jangan lupa Ada makan dulu. ya. Kalau Sabar. Sabar kita. Tahan. Emang ini kata-kata ya soal Makanya- itu antara cowok pelit atau cowok apa? benar. Dan lo tau gak sih? Kalau gue pribadi ya, gue anehnya, gue itu gue nggak tahu kenapa. Gue tuh buat ketemu yang major itu rada apa ya, maksudnya kayak buat dewasa itu rada sulit. Bahkan yang deketin gue tuh kebanyakan berondong, coy. Sampai gue bingung, ini laki-laki seusia gue yang udah matang pikirannya tuh di mana gitu ya Kadang kan? usianya udah matang juga pikirannya masih Nah, benar. Masih Itu benar. masih labil ya. Masih labil. Bayangin kan, gue usia lahiran 9, pokoknya 9 bulan. 9 bulan lah ya. Terus kan udah kepala 3 lah ya kan. Terus dideketin sama berondong lahiran tahun 2001, tahun 98. Pak, apa banding itu dengan otak gua? Udah mereka tiap modal pacarannya kayak, kamu udah makan belum? Kamu makan dulu gitu. Udah muak ya. Muak gitu kan. Makanya kalau misalnya ada yang cowok yang deketin dari awal, gue bukan tipe kau yang kayak basa-basi yang kayak gitu. Perlu memang basa-basi, tapi bukan basa-basi busuk ya. Basa-basi busuk udah makan namanya orang, apalagi kayak hidup sendiri. Kalau lapar ya makan gitu. Pasti panggilan perutnya itu nggak bisa ngebohongin nggak sih? Kalau lapar ya makan. Terus kalau misalnya pusing nih, sakit, minum obat dulu. Ya tahu semua orang itu sakit minum obat gitu kan, istirahat dan minum obat. Action lo apa? Bukan cuma ngomong doang gitu loh. Nah, untuk Vanoy tadi katanya kan pasangan punya. benar. Itu kira-kira dari keluarga pasangan atau keluarga Vanoy sendiri tuh gimana tuh? Apanya? Ngomong ke pasangan gimana, kayak udah Udah, disuruh ya. nikah kan? Ya, keluarga persiapan pasangannya pernikahan. ya, keluarga Dari pasangannya gimana? keluarga gue ya selalu neken nih, kan seperti yang gue bilang tadi kan, Hmm. selalu neken, mau cepet nih udah umur 26, mau nunggu apa lagi? Masalahnya kan mungkin ada di laki-lakinya kali ya. Apa tuh kata Mungkin masih laki-lakinya? Masih belum siap. ya, masih belum siap dari finansial mungkin, karena kan mau bawa anak orang ya, Iya. buat hidup, terus ya buat kedepannya aja dia mungkin belum siap dari finansialnya mungkin. Terus kalau apa? Bang? Tapi kalau untuk batinnya dia udah mempersiapkan itu. Mental. Udah, jadi kita juga udah nabung sih sebenarnya kan. Oh, Cuman udah nabung. dia udah nabung, Udah pasti nyari-nyari. dari orangnya. Dari keluarga gue udah ngasih waktu tahun ini atau tahun depan. Oh, bentar lagi Bentar deh. lagi. Doain semoga lancar ya. Amin. Semoga apa namanya sampai hari H mereka berjalan dengan lancar, baik, ya. lancar. Amin. Rezekinya itu dilancarkan supaya mereka lebih cepat dihalalkan. Tapi masa gue pernah dengar sih katanya kalau misalnya orang mau nikah itu justru Ujiannya berat ya? Bener gak sih itu kira-kira? Dari gue bener. Bener. Dari siapa aja sih? Mungkin dari kadang kan dari finansial, kadang juga naik turun terus tuh. Iya. Kadang dia bisa nabung, kadang enggak. Terus jadi berantem, sering berantem. Benar, itu benar. Hasutan dari temen-temennya Banyak. Cowok gue ini kayak masih lebih apa ya? Bukan pentingin ya. Kayak masih suka nongkrong, peduli temen-temennya gitu. Menurut kalian nih? Nongkrongan Ya, ya? Jadi kayak masa mudanya itu belum kenyang gitu ya. Iya, padahal dia udah dewasa ya. Tapi bukan berondong kan? Enggak, Seumuran? 97. Oh, Ah, 97 mudaan. 29, 28. Iya. Ya menurut kalian tuh gimana sih cowok yang masih suka nongkrong gitu? Sebenarnya kalau gue pribadi, menurut pandangan gue, cowok yang masih suka nongkrong itu sebenarnya nggak masalah ya sebenarnya. Iya, betul. Tapi balik lagi kalau emang dia udah mempersiapkan akan pernikahan, dia harus tahu prioritas dia yang mana. betul. Jadi kayak nggak semua hal dia harus nongkrong segala macam. Kalau emang dia belum puas dengan masa mudanya dia main, itu jatuhnya main ya nongkrong segala macam. Puasin dulu aja. Jadi nanti jangan sampai pas sudah nikah dia malah prioritasnya itu salah. Dimana harusnya prioritas dia itu adalah keluarga, malah prioritas itu teman-temannya. Ya, makanya itu gara-gara banyak. masalah itu gue jadi kayak maju mundur nih, masih bimbang ragu. Maksudnya isunya ini adalah yang ditanyakan Fana ini, Ki. Jadi kan ini waktu yang dikasih sama keluarga Fana udah nggak lama nih, Iya, tahun ini benar. tahun depan gitu loh. Benar. Maksudnya yang kayak lu bilang tadi, habisin dulu masa Mudanya. remajanya, masa mudanya mau sampai kapan? Nah. Nah, dia mau ngelepas Panoy. Benar. Sedangkan dari Panoy, dari keluarga Panoy itu udah no pressure nih buat Benar. anaknya. 1 tahun lagi Iya. nyakalnya. Kalau benar, Gimana? kalau menurut gua nih, kalau saran dari gua, mending diajak deep talk dulu deh. Diajak deep talk sebenarnya dia tuh kalau untuk finansial pasti ya kayak solusinya pasti akan kalian bisa cari untuk masalah finansial. Yang paling penting adalah kesiapan mental ketika dia tahu harus prioritasnya di mana. Kalian obrolin dulu ketika dia kalian mau menikah, ini tujuan dia sama lu itu apa? Misalnya dia tujuannya emang mau menikah, berarti lu harus tahu prioritas lu apa sih sebenarnya kalau misalnya udah menikah. Lu harus tahu jawaban dia dulu nih. Karena kalau misalnya dia visi misinya nggak sama-sama lu, ya apa namanya, ya gue tidak menyarankan untuk langsung lu tiba-tiba putus gitu ya, enggak ya, apalagi kalau misalnya kalian udah ada omongan mau buat menikah gitu, diobrolin lagi solusinya itu gimana, terus tentang visi misi kalian itu gimana, bagaimana ketika kalian menghadapi permasalahan yang seperti ini, bagaimana dia cara menyikapinya, itu juga lo harus perlu tahu juga, perlu diobrolin, karena hidup itu penuh dengan obrolan nggak sih, jadi Iya. buat dapet Komunikasi ya? benar komunikasi, jadi biar tahu nih dia bisa jatuhnya kayak diarahin, harusnya dia yang ngarahin ya kan, tapi kan yang namanya
orang kita tuh nggak selamanya kita doang yang darahin atau dia doang yang darahin, kita saling kan, apalagi orang yang udah mau menikah tuh biasanya saling melengkapi satu sama lain. Jadi kayak perlu diobrolin nih visi misi lu, samain dulu sama dia, jadi biar nanti kedepannya kalian tuh enak ngejalaninnya gitu. Sorry, tapi dia memang udah ada niat untuk nikah kan dalam waktu dekat? Ada Ada ya? Enggak, Makanya kan sampai udah nabung kan itu niat juga kan. Bener lah. tapi maksudnya definisi dia anak tongkrongan ini gimana dulu nih? Gue soalnya anak tongkrongan juga nih. Sama gue termasuk anak tongkrongan nih. Maksudnya apakah dia tuh 24 jam per 7 di coffee shop atau memang buat salingan doang pulang kerja mampir ke coffee shop gitu buat Healing, untuk ya. healing, relaksasi dulu gitu apa gimana gitu loh? Apa memang dia siang malam di tongkrongan? Maksudnya definisinya Bisa. gimana dulu nih? Jadi kayak dia tuh gimana ya, dia pagi kerja, terus kerjanya juga deket rumah, terus teman-temannya juga banyak deket rumah kan, terus jadi kayak istirahat mampir ke tongkrongan, terus teman-temannya juga kan banyak yang nganggur ya, banyak yang nganggur juga, terus mungkin lagi libur apa gimana, terus setiap istirahat ke tongkrongan, terus nanti kerja lagi, masuk lagi, terus misalnya kita udah janjian malam nih mau ketemu hari ini, dia selalu datang tuh jam malam, padahal dia kelar kerja tuh jam 5 misalnya, jam 4, jam 5. Seharusnya kan bisa pulang kerja prepare langsung OTW rumah gue dong biar lebih cepet gitu ya, tapi dia mampir dulu nih ke tempat tongkrongan, jadi kayak prioritasin temen terus gitu, seakan-akan teman gitu. Terus di masalah lain juga teman-temannya banyak yang menghasut Supaya nggak sama lu. bukan enggak sama gue, kayak kenalin cewek gitu. Itu jadi itu gimana ya? itu udah Ya, itu kayak gak suka gitu. itu udah refleksi, itu udah refleksi. Kalau Tapi misalnya tongkrongan yang kayak Bang Robi tadi bilang untuk sekedar ke coffee shop karena untuk healing abis kerja, nggak masalah. Kalau itu gue gak masalah ya, sesekali lah ya. tapi kalau yang udah kayak sampai kenalin itu namanya udah refleksi. Itu percaya atau enggak nanti kayak gitu-gitu kalau seandainya lu menikah dengan kondisi yang seperti itu, pertemanannya nggak dikasih boundaries nih pertemanannya. Gimana ya, gua nggak mau prediksi orang atau gimana, cuman mostly kebanyakan nanti ujung-ujungnya cerai. Kenapa? Soalnya udah jadi ada pelajaran pengalaman juga dari temen dia kayak gitu, banyak yang udah menikah terus tiba-tiba cerai karena mungkin dikenalin sama temen-temennya lagi cewek-cewek. Berarti Itu bisa nggak ya? Itu mah Iya, udah berarti refleksi. tapi berarti bisa gue bilang lingkungan Nggak sehat. teman-temannya kurang sehat emang. Iya, emang kurang sehat. Makanya gue membatasi itu. Nah, itu jadi permasalahan, jadi kayak sering dateng gara-gara Oke. Gue lihat sih, paham sih. Iya. Tapi kalau misalnya kayak gitu lo udah pernah obrolin nggak soal? Sering. Maksudnya diobrolin itu deep, yang literally deep, bukan kondisi di mana lu marah dan dia itu marah. Jadi kondisinya itu lu udah dingin, dia dingin, obrolin biar dapet feel-nya. Karena Gue selalu obrolin. Iya, paham. Gue maksud gue kalau misalnya diobrolin itu kan ada banyak ya. Ketika lu lagi marah, lu ngomongin unek-unek lu itu juga obrolin. Iya. Cuman jadinya ke dianya tuh defensif, kesannya lu marah doang. Jadi nggak masuk ke otaknya gitu. Jadi momennya itu lu lihat dulu kayak ketika dia udah memencil, Ya, lagi santai, kadang-kadang lagi gue santai. bahas. Kalau misalnya itu dia responnya gimana? Dia cuma ngejelasin kayak gue juga tahu batasannya ya kan, gitu kan. Oh. Cuma gue nggak gimana ya, nggak percaya aja gitu, soalnya kan nggak ada yang nggak mungkin ya di situ. Enggak, kenapa lu bisa bilang lu nggak percaya sama dia? Apakah Karena sedikit soalnya pernah? udah sekali 2 kali kejadian, gue udah batasin, terus dia oke, mengurangi lah yang istilahnya mengurangi buat nongkrong-nongkrong, nanti Nggak lama balik nggak lagi. lama sebulan atau 2 bulan lagi kayak gitu lagi, jadi kayak udah Tapi lu udah pernah kasih konsekuensi belum sih? udah gue kalau lu kayak gitu lagi ya udah putus, sudah selesai, dia nggak mau. Tapi Selalu maksud- gue mau putus terus diperbaiki lagi kayak gitu terus, jadi Maksud gua tuh lu kasih konsekuensi yang tegas sama dia. Maksud gua tuh ya udah kalau ketika dia udah berusaha perbaiki sampai dia benar-benar sadar, dia tuh cuma yang menurut gua ya, dia cuma nggak pengen kehilangan lu, tapi dia nggak mau kehilangan yang toxic Temen-temennya, tadi nih iya. gitu kan. Jadi dia ya udah perbaiki, kasih jeda waktu berapa bulan, habis itu udah nanti bakal begitu lagi gitu kan. Maksud gua kayak ya udah, kalau emang kasih tegas itu, konsekuensi tegas adalah ketika lu memilih itu berarti lu lepasin gua. Ketika lu misalnya sama gua, lu tahu prioritas lu kayak gimana. Gua tidak meminta lu meninggalkan teman lu, tapi ketika teman lu membawa lu ke jalan yang tidak seharusnya lu lalui, walaupun lu bilang tahu boundaries lu, tapi kenyataannya circle lu seperti itu, ya gua ngerasa keberatan, gua nggak nyaman sama hal itu gitu kan. Karena ketika lu ingin menjalani suatu pernikahan, lu juga harus sampein hal yang bikin lu berat apa, yang bikin dia berat apa, jalan tengahnya apa gitu. Jadi nggak bisa ketika lu ya udah perbaiki, habis itu begitu lagi perbaiki. Percaya atau enggak, ketika lu udah nanti menikah di lingkup pernikahan, itu akan jadi bumerang buat lu sendiri. Itu betul, Jadi betul. benar, jadi ketika berarti dia belum siap sebenarnya buat nikah sama lu, dia itu menikah sama lu itu karena tekanan aja, bukan karena dia kesiapan, dia pengen menikah gitu. Nah, jadi kayak ya sorry bukan juga ngejudge semua, tapi lu jadi memaksa orang yang belum mau, yang ada nanti malah pertengkaran dan banyak di KUA itu, bahkan kayak sering lewat FYP ya, di FYP gua itu yang ngebahas orang KUA-nya sendiri pun dia bilang kebanyakan yang bercerai itu bukan cuma perselingkuhan dan ekonomi, tapi bahkan justru pertengkaran yang terus menerus yang tidak diperbaiki. Iya. Dan pertengkaran juga itu lagi Itu lagi ya. Makanya gue bilang sebelum lu nikah, lu harus pastikan dia siap, tidak bukan hanya segi materi, tapi mental yang paling utama, dan dia tahu prioritas lu. Kan ya? Oke ya, Mbak. Wah, ya Mungkin ada kamu bisa ini lah, maksudnya Iya, bisa Kita sharing aja
sharing ya kan. Sharing. Nah, kita juga banyak dapat pelajaran juga sih Benar. dari case-case-nya Kanoe. Mungkin nanti kita sebelum menjalin hubungan yang seperti ini kita bisa antisipasi dulu gitu. Benar. Kita bisa terapkan boundaries untuk di sisi mana gitu kan ya. Benar. Kalau Gitu, ngomongin teman-teman. itu tuh nggak ada habis-habisnya ya. Kita tuh Iya. selalu punya perspektif tuh ada aja gitu Ada aja. kan. Tapi terima kasih loh guys, terima kasih Fani udah mau datang. Udah mau datang ya, Fan. Acara kita. Iya. Malah kena ini ya, kena khotbah ya sama kita ini. Kita sharing sebenarnya gitu kan. Kayak sebagai teman kita peduli sama dia. Iya. Gitu. Kita tuh pengen yang terbaik gitu buat dia. Bener kan? Benar banget. Terus terima kasih. Makasih, Sampai teman-teman, jumpa. ya. Sampai jumpa ke next episode tim Tiga Sudut. Jangan lupa nanti klik like, komen, dan Subscribe. Nanti ada Share juga. di bawah tuh di apa namanya IG-nya Kak Fani. Iya, IG-nya. By the way dia food blogger ya. Nanti langsung visit aja. Traveling juga kan tadi katanya ya, suka Ada traveling. traveling, Iya. ada di Instagramnya. Kepoin guys. Oke deh. Bye bye.